Di sini di kitab Mau'idatul Mu'minin dijelaskan bahwasanya tata cara adab doa itu ada 10. Ini coba kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, seseorang ketika ingin doanya dikabulkan, carilah waktu-waktu yang mulia. Seperti hari Arafah. Setiap setahun sekali ada hari Arafah. Sebentar lagi ada hari Arafah. Di bulan Ramadan, di hari Jumat, ini kita perlu mencari waktu-waktu yang mulia untuk berdoa. Yang kedua, kita perlu mencari tempat-tempat berkumpulnya banyak orang yang mana mereka tujuannya sama. Ketika banyak orang yang sama-sama hatinya berzikir kepada Allah, itulah tempat dikabulkan doa. Ketika apa itu? Ketika berbarisnya orang-orang yang berjihad fisabilillah. Kenapa? Karena orang-orang ini semuanya punya hati ingin memperjuangkan agama Allah. Satu hati. Begitu juga ketika azan dan qomat. Ini semua orang berjalan menuju Allah. Menghadap Allah. Maka di situ doa mustajab. Begitu juga selesai sholat 5 waktu. Ini doa mustajab. Jangan disia-siakan. Kebanyakan orang meremehkan. Doa setelah sholat, zikir setelah sholat itu ibarat seperti finishnya. Ketika kita sholat sudah baik, sudah bagus. Maka jika kita dalam finishnya tidak kita selesaikan, maka tidak menjadi sempurna. Ini kadang-kadang mohon maaf banyak orang yang tidak perhatian masalah ini. Selesai salam sudah langsung pergi. Selesai salam sudah langsung ngambil HP. Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf mengatakan, man laysa lahu wirid fahuwa kirid. Orang yang tidak punya wirid setelah sholat, dia seperti kera. Lu apa persamaannya dengan kera? Kera itu gak tahan lama-lama. Gak bisa duduk anteng. Baru selesai sholat, langsung loncat. Coba ditahan sebentar, 2 menit saja, 3 menit saja. Baca doa-doa yang ma'thur dari Nabi SAW. Doa Nabi itu gak ada yang panjang. Kita yang suka memperpanjang. Rasulullah SAW mengajarkan selesai sholat itu baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33. Baca ayat kursi. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi doanya Nabi gak panjang, itu dibaca 2 menit beres itu. Coba ditahan diri kita baca doa-doa, zikir-zikir dari Rasulullah SAW. Kalau yang mau lanjut baca la ilaha illallah 1000 kali, baca sholawat 10.000 kali, ya monggo masing-masing bahasa Jawanya apa itu? Piyambaan, ngono ta? Piyambaan, boco dewi-dewi. Di majelis Ihya itu kadang-kadang kalau pas baca Ihya ada yang terlalu semangat. Keenaan boco ya, kadang-kadang orang kalau baca keenaan lali.
Boco kabeh. Jame wis lewat. Yang lainnya belum baca. Itu biasa ditegur sama Habib Hussein, ditegur. Hei fulan, usrut fi baitak. Lek kate boco di omamu. Min boco akeh, boco di oma. Jangan nyiksa orang begini. Begitu juga kalau seandainya mau zikiran yang panjang-panjang, ya baca sendiri di rumah, jangan nyiksa orang. Ini penting. Kemudian yang ketiga, doa dengan menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya. Kadang-kadang mohon maaf ada orang yang anti mengangkat tangan ketika berdoa. Jadi seumpama kalau berdoa itu begini. Jadi enggak mau mengangkat tangan, akhirnya pakai jari telunjuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Lu kenapa enggak mau angkat tangan? Katanya enggak ada hadisnya. Katanya enggak ada hadisnya. Subhanallah, di kitab Bukhari baru ditemukan hadis tentang mengangkat tangan, dan subhanallah yang ngangkat tangan itu bukan manusia, semut ngangkat tangan. Waktu Nabi Sulaiman alaihissalam mau pergi berperang, tiba-tiba disuruh berhenti pasukannya. Pasukan jin, gajah, semua suruh berhenti. Ketika mau istisqa, mau minta hujan, disuruh berhenti, jin semua, macan, singa, gajah, berhenti. Kita nggak perlu istisqa minta hujan. Kenapa? Di depan kita ada semut yang sedang istisqa. Semut yang sedang berdoa. Ternyata ada semut yang sedang terlentang. Badannya kebalik begini, tangannya ke atas. Loh, semut ngangkat tangan. Lah kok Pak Jono ini gak gelem ngangkat tangan? Kok kalah ambek semut? Di antara adab doa yaitu mengangkat kedua tangannya sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Yang keempat, merendahkan suara antara keras dan pelan. Kadang ya ada yang berlebihan. Jadi kalau baca zikir, baca doa, sakit-kete, ngaketi wong. Padahal ya ada anak bayi, ada orang tua yang mau tidur, ini teriak-teriak di mic. Wah ini kan untuk syiar. Yo syiar. Tapi ya lihat waktu, lihat kondisi, lihat tempat. Yang baik itu enggak keras juga enggak pelan. Yang kelima, ketika berdoa, bacalah doa yang dari Rasulullah SAW. Jangan ngarang-ngarang doa sendiri. Jangan ngarang-ngarang doa sendiri. Karena apa? Di sini kata Imam Ghazali disebut tidak setiap orang mampu menyusun doa yang baik untuk dirinya. Ini ada keahlian dalam menyusun doa. Gak hanya orang yang menyusun rumah saja namanya arsitek. Doa itu juga harus ada orang yang pandai menyusun. Yang pantas, yang bisa mengukur doa yang pantas. Ini pernah terjadi zaman Rasulullah SAW. Ada salah satu sahabat yang dijenguk oleh Rasulullah SAW. Ternyata dia terbaring di atas tempat tidur, badannya kurus kering. Karena sakit keras. Rasulullah SAW dengan cahaya kenabiannya bisa mengetahui ini, apa penyebab orang ini sakit. Ini bukan sakit biasa. Rasulullah bertanya, "Hei fulan,
engkau mungkin baca sesuatu. Kau baca doa. Kau baca doa apa engkau sampai seperti ini? Wahai Rasulullah, saya baca doa, Allahumma ma anta mu'akibi fil akhirah fa'ajilhu fid dunya. Ya Allah, siksaanku nanti di akhirat tolong percepat di dunia. Rasulullah SAW langsung bersabda, hei fulan, doamu itu keliru. Kamu gak mampu menanggung azab akhirat, di dunia gak mampu engkau. Akhirnya engkau sakit seperti ini. Bukan salah minum obat bisa overdosis, bisa malpraktek. Salah doa juga bisa overdosis. Ada orang rajin ziarah kubur, baca-baca zikir, wirid mulai gendeng. Duduk untuk sugihan, duduk untuk kekayaan tambah maghrum. Lu kenapa? Doanya keliru, overdosis. Gak tanya sama ulama, gak minta ijazah, baca-baca sendiri. Akhirnya bukan dapat kekayaan, tapi dapat kemiringan. Ini penting. Juga pernah terjadi juga seperti ini. Terjadi kepada sahabat zaman itu, seseorang yang disebut Tha'labah. Tha'labah ini orang ahli ibadah. Ya namanya orang kepingin dapat kekayaan, kepingin sugih. Nah, maka di sini penting kita harus tahu, tidak semua hal yang indah, bagus itu pantas cocok buat kita. Contoh. Ada orang kepingin punya istri yang cantik seperti Miss Universe. Kepingin seperti itu. Ini bisa jadi nggak pantas, nggak cocok bagi orang cemandi. Loh, bagaimana nggak cocok? Lah sekarang bayangkan cantiknya kayak Miss Universe lewat di cemandi, kira-kira nggak rame dah cemandi ini? Rame, seliwar-seliwer, arek aswaja. Jadi bahan tontonannya orang. Kata Imam Ghazali, orang yang punya istri sangat cantik itu justru hatinya semakin resah. Kenapa? Jadi tontonan orang banyak. Enak sing biasa-biasa. Yo ojo elek-elek nemen yo ojo. Enggak semuanya baik. Tha'labah ini kepingin kaya, minta sama Rasulullah SAW doa supaya kaya. Rasulullah SAW menjawab, qalilun yakfika khairum min kathirin yudghik. Tha'labah, sedikit tapi cukup, itu lebih baik daripada banyak yang membuat engkau lalai daripada Allah. Tapi Tha'labahnya maksa, enggak Rasulullah saya kepingin kaya. Akhirnya didoakan kaya. Apa yang terjadi? Ketika dia kaya, dia meninggalkan sholat berjamaah. Sampai pada akhirnya puncaknya, Tha'labah tidak mengakui kewajiban zakat. Gara-gara kaya. Nah, kalau kaya menjadikan orang kufur, menjadikan orang lupa daripada Allah, apakah ini kebaikan? Tidak, ini justru keburukan. Maka kata Imam Ghazali, berdoa kita ikuti Rasulullah SAW. Jangan sesuai selera kita dan jangan mengarang doa sendiri. Kemudian yang keenam, al-khusyuk. Harus khusyuk. Saya paling jengkel kalau ada orang, mohon maaf ya,
pas doa maulid atau doa yasin, ini doa ini ya, dakwah HP. Pas doa ini ya, ini, amin, amin be, scroll. Lah kamu ini minta sama siapa kamu ini? Minta sama Allah. Apa berani engkau depan Pak Jokowi scroll? Oh saya Jokowi Prabowo lali. Terus ganti. Sekarang sudah ganti. Belum ya saya. Apa berani engkau depannya Pak Jokowi, Pak Prabowo scroll gitu? Ya enggak berani. Ini sedang minta kepada Allah, engkau enggak sopan, engkau enggak khusyuk. Tolong disimpan dulu HP-nya. Waktu doa kita mengadahkan tangan khusyuk kepada Allah Subhanahu. Kemudian yang ketujuh, harus meyakini doa itu terkabul. Yang kedelapan, jangan kita merasa doa kita tidak terkabul. Doa saya kok gak dikabulkan sama Allah. Jangan, itu adab doa, tidak boleh kita seperti itu. Yang kesembilan, harus memulai doa dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dan yang ke-10 yang paling penting, yaitu bertaubat kepada Allah dan mengembalikan kezaliman yang sudah kita lakukan. Pernah berbuat zalim kepada orang lain, kita minta maaf. Kalau berupa uang, kita ganti. Baru doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua hidayah dan taufik, dan mudah-mudahan kita tetapkan istiqamah, ditetapkan dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah, dan mudah-mudahan hati kita dijadikan oleh Allah hati yang bersih, hati yang tidak ada penyakit, hati yang tidak ada kotoran, dan mudah-mudahan kita didekatkan oleh Allah dengan para aulia Allah, didekatkan dengan para ulama, didekatkan dengan para solehin, didekatkan dengan para ahlul bait, didekatkan dengan para sahabat Nabi SAW, dan didekatkan nanti di hari kiamat bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.